Pemecahan kementerian di sektor pendidikan Kabinet Prabowo Subianto menghadirkan perubahan besar dalam tata kelola pendidikan di Indonesia. Langkah berani ini tentu menuai berbagai reaksi, namun secara umum memberikan harapan baru bagi sistem pendidikan yang lebih fokus dan terarah. Kementerian yang sebelumnya dipegang oleh Nadiem Makarim kini dibagi menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta Kementerian Kebudayaan. Pemecahan ini tentu memiliki implikasi besar, baik dalam hal kebijakan, alokasi anggaran, maupun pelaksanaannya di lapangan. Pemecahan Kementerian Pendidikan merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk memperkuat sektor-sektor pendidikan yang selama ini mungkin terabaikan. Hal ini juga memungkinkan adanya kebijakan yang lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan di setiap jenjang pendidikan. Namun, pemecahan kementerian ini juga menghadirkan tantangan, terutama dalam hal koordinasi antara ketiga kementerian tersebut. Mengingat, sistem pendidikan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan begitu saja, dan setiap jenjang pendidikan memiliki keterkaitan yang erat. Pemirsa TVR Parlemen, Kabar Nusantara kembali menyapa Anda. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sektor pendidikan ini menjadi salah satu sektor yang direformasi. Hal ini tentunya tertuang dalam salah satu poin di program Asta-Citanya Pak Prabowo, dan di mana Kemendikbudristek ini dibuktikan dengan dipecah menjadi 3 kementerian, yaitu Kemendikti dan Saintek, kemudian juga ada Kemenbud dan juga Kemendikdasmen. Lalu bagaimana nih? Tentunya pemirsa penasaran arah pendidikan Indonesia ke depannya seperti apa? Bagaimana kita membacanya? Tentunya sudah hadir bersama kami. Ini salah satu anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Partai Golkar untuk daerah pemilihan Jawa Timur 4, Bapak Muhammad Nurpurnamasidi. Bapak, suatu kebanggaan Bapak sudah bisa hadir bersama kami untuk membahas terkait dengan bagaimana sih nih arah pendidikan Indonesia ke depannya. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat, Mas Alfat. Langsung saja nih Pak, kalau kita berbicara terkait dengan pendidikan, banyak sekali yang sebenarnya bisa kita kulik, masih bisa kita ulas. Tapi ini saya akan berfokus dulu terhadap apa sih yang sebenarnya menjadi PR besar di sektor pendidikan yang belum tuntas di pemerintahan sebelumnya nih Pak? Ya, sesungguhnya semuanya belum tuntas. Oke. Ya, jadi PR ini memang betul-betul PR besar kita bersama. Jadi mulai dari urusan kurikulum masih kontroversial. Ya. Mulai dari pemerintah daerah, kemudian sekolah, para pendidik, para peserta didik juga sampai hari ini proses adaptasi terhadap kurikulum merdeka yang dicanangkan oleh Mas Nadiem Makarim itu pun sampai sekarang masih belum clear. Satu, masalah kurikulum. Yang kedua, masalah tenaga pendidik. Tenaga pendidik. Ya, yang dicanangkan mulai tahun 2020 sampai 2024. Khususnya menyangkut pengangkatan 1 juta honorer. Guru honorer menjadi ASN P3K. Sampai sekarang Bu, itu belum selesai. Belum lagi kita menyangkut kompetensi gurunya. Itu. Yang ketiga menyangkut sarana prasarana. Sarpras. Hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Terutama yang di luar kota-kota besar, di luar Jakarta, di luar Jabodetabek lah ya Pak. Itu dalam kategori rusak berat. Malah disampaikan oleh Bu Sekjen Kemendikbud saat itu, kita membutuhkan kurang lebih 576 triliun. 576 triliun. Untuk bisa menstandarkan, belum membuat itu menjadi lebih bagus. Hanya standar nasional Pak ya? Untuk pendidikan sebesar itu? Betapa rusaknya itu. Nah, jadi belum lagi kemudian urusan PPDB, zonasi itu, yang setiap tahun selalu bermasalah. Penyakit yang selalu muncul Pak. Jadi ini empat PR besar ini, menurut saya memang harus disikapi dengan baik, dengan bijaksana oleh Presiden yang baru. Apalagi sekarang kan kekuatan kementerian terbagi 3 sudah. Seharusnya sudah menjadi lebih fokus. Dulu dengan anggaran antara 80 sampai 100 triliun, itu satu kementerian, satu pengambil keputusan. Sekarang dengan angka 98 triliun, itu dibagi 3. Ada Kementerian
Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Saintek itu, dan terakhir Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ini pun sampai sekarang juga konsolidasinya belum selesai. Oke, Pak, kalau misalkan tadi ada juga satu poin dulu yang akan saya ulas, karena tadi Bapak sudah menjabarkan banyak sekali memang permasalahan pendidikan ini. Tapi ada satu yang terkait dengan pemerataan pendidikan, baik dari sarana prasarana maupun dari kualitasnya tersendiri, Pak. Itu sampai daerah terpencil, Bapak kan tentu sudah sering banyak kunjungan ke daerah-daerah di Komisi 10, Pak. Sebenarnya apa yang menjadi kendala dalam pemerataan kualitas pendidikan tersebut, Pak? Menurut saya, secara subjektif, ini karena urusan pendidikan ini masuk urusan yang diotonomisasi. Nah, jadi sekarang ini kan pendidikan dasar menengah, SD, SMP, SMA, itu di kabupaten kota. Kemudian SMA, SMK dan setaraf dengan itu di provinsi. Anggarannya itu dari pusat melalui APBN itu ditransfer ke daerah sebesar 53% dari total 20% anggaran pendidikan. Kalau kita mengacu tahun 2024, kurang lebih sekitar 376 triliun. 376 triliun yang ditransfer ke daerah, itu termasuk untuk bagaimana itu dialokasikan untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang ada di daerah. Tapi sarana prasarana tersebut bukannya, kalau kemarin saya mengikuti rapat di Komisi 10 itu di bawah Kementerian PUPR sekarang, Pak? Dalam hal pelaksanaannya, itu memang pembahasannya ada di Kementerian PUPR, yang dalam ini ada di Komisi 5 DPR RI. Nah, cuma dalam hal eksekusi tetap pengajuannya itu melalui dinas, dinas kemudian ke Kemenkyu, dan Kemenkyu kemudian diverifikasi lewat PUPR. Nah, tapi anggarannya itu tidak dikelola oleh Kementerian Pendidikan. Anggarannya langsung ditransfer ke daerah. Jadi yang ngelola anggaran itu adalah pemerintah daerah. Nah, ini problemnya. Problemnya di sini. Jadi problemnya ketika dana pendidikan untuk sarana prasarana ditransfer ke daerah. Sudah masuk nih ke daerah nih. Nah, sekarang kita harus bertanya secara kritis. Satu, apakah kemudian kepala daerahnya punya kepedulian yang tinggi terhadap dunia pendidikan? Itu satu. Iya, benar-benar. Yang kedua, apakah kemampuan fiskalnya itu juga memenuhi kemampuan minimum dia untuk memenuhi 20% dana pendidikan melalui dari APBD. Nah, itu juga menjadi problem. Bagi daerah-daerah terpencil, kayak Nusa Tenggara Timur, yang PAD-nya sedikit, SDM-nya kurang, SDA-nya juga tidak ada. Itu mereka tidak punya kemampuan untuk bagaimana menstandarkan sarana prasarana. Nah, karena itu sejak tahun 2022 saya sudah teriak-teriak. Kalau pendidikan tidak menjadi urusan pusat, maka standarisasi sarpras pendidikan kita itu selamanya tidak akan sama. Tidak akan beres masalah karena itu. Ada gap fiskal. Jakarta punya fiskal yang bagus. Papua tidak punya fiskal yang bagus. Nah, kalau menjadi urusan pusat, semua yang ngatur adalah pusat. Nah, jadi berapapun yang dibutuhkan daerah, karena yang ngatur pusat, maka saya yakin sarana prasarana itu bisa diratakan, disamakan, minimum secara standar minimum nasionalnya terpenuhi. Baik, berarti kalau misalkan ini dana ini sudah ditransfer ke daerah nih, Pak. Nah, di situ juga tadi Bapak juga sebenarnya belum tentu political will dari masing-masing kepala daerah itu berfokus di sektor pendidikan. Nah, makanya di situ perlunya adanya pengawasan nih, Pak. Nah, sejauh ini pengawasan yang sudah dilakukan terkait dengan dana yang sudah ditransfer ke daerah untuk pendidikan itu seperti apa? Satu, sebenarnya ada dua pengawasan. Satu, pengawasan ketika ini diajukan. Sekolah-sekolah mana yang diajukan untuk mendapat bantuan perbaikan sarpras. Nah, yang pertama ini, ketika kami kunker ke daerah, banyak temuan. Apa temuannya, Pak? Temuannya adalah yang diajukan oleh daerah bukan sekolah yang rusak, tapi sekolah quote and quote kepala sekolahnya dekat dengan dinas.
Oh, jadi masih ada unsur kedekatan. Itunya masih dominan. Oke. Sehingga akhirnya yang awalnya belum rusak atau rusak sedang karena nggak dibantu setahun 2 tahun, sekarang posisinya menjadi rusak berat. Itu satu. Oke. Nah, jadi urusan pengawasan kita ketemu itu. Yang kedua, kami di Komisi 10 tidak pernah mendapatkan sekolah mana, perguruan tinggi mana yang kemudian diusulkan untuk mendapatkan anggaran perbaikan sarana prasarana. Kok bisa, Karena Pak? apa? Karena dari pusat, dari daerah diusulkan lewat Krisna ke Kementerian Keuangan, langsung masuk PUPR tanpa ada masuk ke Komisi 10, tidak ada. Padahal kami punya dapil. Ya. Nah, kalau misalnya itu diserahkan kami dapil misalnya berapa bulan sebelumnya, Sedangkan ada proses verifikasi, misalkan Pak kami Purnamasidi. Komisi 10 sama sekali tidak punya kewenangan untuk memverifikasi usulan. Yang tidak ada kewenangan di situ. Semua diambil di Komisi 10, dalam ini adalah Kementerian. Baik, ini sangat menarik kalau kita berbicara terkait dengan Sarpras, dan kita akan tentu membahas apa-apa saja nih pendidikan yang masih bermasalah dan bagaimana arah kebijakan ke depannya. Tentunya jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Kabar Nusantara. Terima kasih pemirsa, masih dalam program Kabar Nusantara dan masih bersama dengan Bapak Purnamasidi. Ini masih membahas terkait dengan kebijakan-kebijakan yang sekiranya akhir-akhir ini menjadi pro kontra nih Pak. Betul. Dan Mendikdasmen Bapak Abdul Mukti itu sudah berstatement bahwa akan mengkaji setidaknya ada 3 kebijakan yang akan dikaji dalam pendidikan di kedepannya. Pertama ada zonasi PPDB yang muncul tadi seperti yang Pak sampaikan, setiap tahunnya muncul terus permasalahan. Kemudian penerapan kembali ujian nasional dan juga kurikulum. Tapi kita akan bedah dulu satu-satu nih Pak. Siap. Terkait dengan kurikulum, bagaimana efektivitas kurikulum Merdeka yang sebelumnya sudah diterapkan selama ini? Apakah sudah cukup efektif Pak? Ya, kalau kita bicara efektif, tentu dengan waktu efektif hanya 2 tahun. Itu tidak fair. Karena kan kita terpotong 2 tahun COVID, ya, 2 tahun COVID, 2 tahun efektif kan gitu. Dan harus dari rumah Pak ya untuk ininya. Jadi sebenarnya kita belum bisa menyatakan apakah kurikulum Merdeka itu efektif atau tidak. Belum bisa menyatakan. Belum bisa, karena bagi saya minimum itu 5 tahun efektif. Tidak hanya 2 tahun tidak efektif, 2 tahun efektif. Nah, karena itu bagi saya kita perlu kasih ruang, kasih ruang kepada pengambil keputusan hari ini dan sekaligus menghimbau dalam konteks saya sebagai anggota Komisi 10 DPR RI untuk bagaimana kemudian konsep yang baik itu terkait dengan kurikulum Merdeka itu kita pertahankan dalam waktu tertentu yang kita sepakati dulu. Jadi Bapak masih perlu memberikan toleransi waktu? Menurut saya harus ada itu. Karena apa? Karena kan selama ini kita terjebak. Setiap kali ganti menteri, ganti kurikulum. Nah itu Pak. Selalu begitu. Jangan jadikan anak didik, para guru-guru menjadi kelinci percobaan dari kebijakan yang tidak bisa melihat apa yang terjadi di lapangan. Betul. Jangan bertarung antar elit, tapi bagaimana kemudian dampaknya ketika itu dirubah. Bukan semudah kita merubah dari air putih menjadi kopi. Tapi ini menyangkut bagaimana skill yang sudah diberikan selama ini dengan pelatihan kepada tenaga pendidik kita. Sudah mulai ada adaptasi, anak-anak kita juga mulai adaptasi, tiba-tiba dirubah. Nah, menurut saya itu nggak benar. Bagi saya kita harus sepakat. Satu kurikulum dikatakan gagal itu ketika sudah dicoba berapa tahun. Jangan berapa periode kepemerintahan. Tiba-tiba ganti. Kita sepakati, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Kita harus berani begitu. Tapi Bapak melihat dari kurikulum Merdeka ini, apa sih Pak sisi positif yang sehingga Bapak ingin melihat dulu nih toleransi ini tetap dipertahankan dulu deh? Ada 3 hal menurut saya. Keunggulan dari kurikulum Merdeka. Satu, di sini kita melihat peran guru hanya sebatas fasilitator dan motivator.
Oke. Selebihnya diberikan ruang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk mengeksplorasi kemampuan dan pengetahuan. Oke. Nah, akhirnya apa? Yang kedua, akhirnya anak-anak kita itu punya kemampuan untuk memecahkan masalah. Jadi dia nggak tergantung dengan gurunya. Betul. Dia nggak lagi kemudian tergantung dengan orang tuanya. Oke. Nah, dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, sekaligus juga dia bisa bermusyawarah dengan teman-temannya. Problem solvingnya tuh lebih, feel-nya tuh lebih dapat gitu Pak ya. Betul. Nah, yang ketiga, ini memang secara karakter, dia ini ada karakter mandiri. Nah, cuma yang ketiga ini saya garis bawain. Kemandirian anak-anak kita hari ini, gara-gara kekurung merdeka, itu mereka membuat tidak mengambil nilai baik dari gurunya, dari orang tuanya, dari sekitarnya. Sehingga secara karakter dia seringkali menjadi sesuatu yang anomali terhadap lingkungan. Makanya mungkin itu menjadi bagian dari bullying terjadi itu karena tadi nilainya tidak diambil dari gurunya, dari orang tuanya, dari lingkungan sekitar. Apakah pendidikan karakter itu juga maksudnya belum tidak dimasifkan atau seperti apa Pak? Atau malah justru turun? Nah, maksud saya memang dua hal itu udah bagus. Dampaknya udah bagus. Tapi kemudian ketika membangun karakter ini, kita tidak bisa pisahkan dari guru sebagai orang yang setiap saat bersama mereka. Hari-hari juga bersama tidak mereka. Bisa kita jauhkan dari peran serta orang tua. Kenapa? Kenapa terjadi pergeseran? Karena memang instrumen pendidikannya adalah menggunakan teknologi. Lebih banyak ngobrol, tanda kutip ya, ngobrol dengan laptopnya, dengan gadgetnya segala macam itu. Betul. Sehingga dialognya dengan mesin, bukan dengan manusia yang punya rasa, punya budi segala macam. Itu menurut saya catatannya itu. Dan akhirnya jiwa sosialnya pun turun ya Pak ya. Betul. Baik Pak, kalau misalkan kita beralih terkait dengan permasalahan zonasi yang juga menjadi kajian dari Mendikdasmen, itu setiap tahun selalu muncul permasalahan terkait dengan zonasi PBDB. Niatnya sih baik Pak, kalau misalkan menurut saya itu niatnya baik untuk pemerataan pendidikan supaya tidak ada sekolah favorit atau sekolah yang tidak favorit. Cuman kenapa hal ini terus muncul? Jawabannya sederhana menurut saya. Jawabannya adalah apakah Mas Alfat punya anak ingin sekolah di tempat yang sekolahnya itu tidak baik, tidak unggul, tidak. Tentu kan tidak. Kita semua orang tua itu menginginkan anak-anaknya itu adalah sekolah di mana sekolah itu bisa memenuhi keinginan orang tua anaknya untuk berprestasi. Betul. Pertanyaannya tadi sebenarnya kenapa zonasi PPDB ini gagal? Karena tadi. Bapak nilai gagal ini? Gagal. Menurut saya gagal. Gagal kenapa? Karena ketika ada zonasi, orang tidak boleh lintas zona, tidak dikasih pilihan yang sama. Di sini sekolahannya grade-nya A semua, di sini BBB semua. Ini pasti kepingin anaknya pengen ke grade A. Betul. Jadi kalau mau zonasi, berikan dong pilihan yang sama. Kalau ini A ya ini A dong. Jangan ini A ini C. Malah ada yang di zonasi itu tidak ada jenjang pendidikan yang dibutuhkan, misalnya SMP-nya ada tapi SMK nggak ada di zonasi itu, maka dia harus pindah ke zonasi berikut. Ini menurut saya gagal. Prasyarat zonasi adalah ketika pemerintah siap memberikan pelayanan pendidikan yang sama di masing-masing zona. Kalau nggak siap jangan dulu zonasi. Menurut saya sistem NEM, sistem ranking segala macam itu digunakan lagi dulu. Karena kalau tidak, ya zolim menurut saya pemerintah sulit. Menzonasi, mengkerangkeng orang, nggak boleh memilih sesuatu yang lebih baik. Nah, itu menurut saya nggak bisa. Berarti menurut Bapak tadi kalau misalkan bisa saya rangkum sedikit terkait dengan zonasi, Bapak tidak setuju untuk program ini diterapkan jika memang pemerintah belum siap terhadap masih ada ketimpangan kualitas pendidikan di masing-masing sekolah. Masih ada ketimpangan pelayanan pendidikan di zona-zona yang ada. Dan tadi Bapak menyampaikan juga untuk masuk ke pendidikan selanjutnya itu juga mending diberlakukan dulu deh NEM dan sebagainya. Untuk adanya NEM dan sebagainya kan perlu adanya sebuah ujian. Dan Mendikdasmen juga sudah mewacanakan bahwa akan mengkaji penerapan kembali ujian nasional. Bapak melihatnya seperti apa? Jadi memang kita perlu menstandarisasi hasil pendidikan. Tapi pertanyaannya memang apakah harus
kalau saya bilang tadi harus ada ranking, Ya. atau harus name segala macam. Ya. Apakah itu? Sisi lain kita punya namanya asesmen, Ya. asesmen nasional kan gitu. Mm-mm. Bagi saya dikompromikan saja dulu, karena kan ini asesmen sedang berjalan. Apalagi baru beberapa bulan yang lalu kan asesmen dilaksanakan untuk penilaian semester yang sekarang kan gitu. Oke. Menurut saya asesmen pun sebenarnya bisa kita jadikan ukuran Mm-mm. untuk bagaimana si siswa ini secara proporsional itu dia masuk grade apa, nilai Oke. apa, nilai A, B, C, C. D, Oke. atau E kan. Itu kan tinggal duduk bareng aja. Iya. Para pengambil keputusan yang merumuskan kebijakan itu duduk bareng sudah. Ayo, kalau kita angkakan, jadinya berapa itu angkanya kan begitu. Iya. Gampang menurut saya. Ini kan urusan yang ini nggak mau ngalah dengan yang ini. Iya. Yang ini kemudian dengan kekuasaan yang baru, ya pengen ngancam-ngancam ini. Kalau enggak, awas ya, aku nggak pakai loh kebijakan yang lama. Nggak bisa. Itu terjadi Pak sekarang? Itu terjadi. Oh, terjadi. Bagaimana kemudian para pengambil keputusan di dunia pendidikan Oke. tidak memberikan contoh yang baik. Oke. Seharusnya kan tadi, Pak. Karena namanya pendidikan itu, orang kemudian punya kemampuan untuk memahami sesuatu dengan baik kan gitu. Punya problem solving kan gitu. Betul. Lah ini kok kayaknya antar pengambil keputusan nggak punya kemampuan problem solving. Oke. Lah itu kan paradok menurut saya. Iya. Seharusnya mereka duduk bareng dong sambil ngopi kan gitu. Sudah oke. Kalau pakai cara ini gimana? Pakai cara ini gimana? Tengahnya gimana? DPR bisa nggak menengahi Pak? Sangat mungkin. Sangat mungkin sebenarnya. Nah, sangat mungkin. Nah, cuma kan seringkali semenjak kemudian kami Mm-mm. diputuskan oleh MK Oke. tidak punya kemampuan lebih untuk bagaimana mengawasi langsung, Oh. kemudian termasuk anggarannya kan gitu. Ya. Nah, karena kita menganut sistem pemerintahan presidensil yang itu eksekutif terlalu heavy, Ya. itu juga mengurangi kemampuan kami untuk melakukan Pengawasan. Oh, Nah, jadi kendalanya di situ. Kami seringkali membuat yang namanya kesimpulan rapat, Mm-mm. rekomendasi rapat. Mm-mm. Tapi Tapi pertanyaan besarnya, berapa persen dari kesimpulan rapat itu dilaksanakan oleh eksekutif? Menurut saya tidak lebih dari 50%. yakin Bapak? Sangat yakin, tinggal dicek coba. Saya berani membeberkan faktanya dari semua hasil rapat-rapat itu, berapa persen yang sudah dieksekusi, berapa persen yang belum. Menurut saya tidak lebih dari 50%. Oke, tapi ini ada sedikit Pak yang menarik lagi terkait dengan ujian nasional. Ada yang mewacanakan bahwa oke, ada asesmen atau semacam ujian nasional kembali diterapkan. Tapi apakah itu perlu menjadi syarat kelulusan si siswa ini Pak? Jadi sebenarnya menurut saya, memang syarat lulus itu kan harus terukur. Mm-mm. Asesmen itu kan alat ukur. Mm-mm. Nah sekarang ukurannya abstrak. Mm-mm. Oke? Ya. Saya yakin kalau saya ditanya, kenapa anak kamu lulus? Uh-uh. Faktor apa? Jawabannya pasti abstrak. Yeah. Menurut saya tidak boleh. Penilaian itu, lulus atau tidak lulus, itu harus terukur. Siapapun ketika disampaikan, dia bisa memahami. Oke. Apakah dia orang yang sekolah, atau Yeah. tidak sekolah, dia harus memahami. Dan untuk terukur harus ada angka. Benar. Menurut saya harus ada angka atau abjad. Oke. Yang kita sepakati lah. Sebagai simbol. Baik. Karena masyarakat kita itu butuh simbol. Simbol. Kalau simbolnya nggak ditunjukkan, nanti akan dibilang ini karena sentimen nih gurunya. Ya, kita Sehingga udah terbiasa kemudian dengan saya- simbol-simbol lah ya Pak. Nggak apa-apa menurut saya, bahasa simbol itu Oke. adalah sesuatu yang hari ini efektif untuk bisa memberikan pemahaman kepada orang. Sehingga nggak ada lagi debat kusir yang nggak jelas. Menurut saya. Baik, Bapak Purnamasidi, ini pembicaraan masih sangat menarik kalau misalkan kita berbicara terkait dengan pendidikan. Dan kita akan melanjutkannya pemirsa, tentunya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Kabar Nusantara. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Kabar Nusantara dan masih sangat panas, menarik ngomongin pendidikan memang Pak. Itu karena untuk membentuk SDM unggul perlu pendidikan yang berkualitas, dan pendidikan berkualitas perlu adanya political will dari para pemangku kebijakan. Ya, betul. Betul Bapak? Betul. Betul. Dan langsung saja, kalau Bapak ini kan juga selain di anggota Komisi 10 DPR RI, Bapak juga sebagai anggota Badan Anggaran atau Banggar DPR RI. Betul. Di situ sesuai dengan Undang-Undang Dasar kita kan 20% APBN, mandatory spending itu untuk dialokasikan ke pendidikan. Ya. Tadi Bapak di awal sudah menyentil-nyentil dikit terkait dengan hal tersebut. Apakah sudah cukup tepat sasaran nih Pak sejauh ini? Satu ya,
Kalau pertanyaan tepat sasaran, menurut saya belum tepat sasaran. Belum tepat sasaran. Okay. Kalau 20%-nya sudah oke. 20% sudah oke? Sudah oke. Artinya sudah memenuhi angka minimum. Oke. Nah, cuma menurut saya, masa kita urusan pendidikan itu ngomong minimum kan gitu. Seharusnya kan kita ini di depan ini ngobrol dulu. Semua pimpinan fraksi bersama dengan pemerintah kan gitu. Terus tanya menterinya, Anda untuk menjadikan pendidikan yang setara, nggak usah jauh-jauh dengan Singapura, dengan Malaysia, butuh berapa sih? Oke. Harusnya itu dulu menurut saya. Benchmark dulu Pak. Jangan kita terjebak dengan angka minimum. Hanya Masa buat angka. pendidikan minimum menurut saya nggak fair. Iya. Tapi oke lah, karena kita tata negara 20% sudah dipenuhi. Itu dulu yang penting. Ya. Sepertinya seperti itu. Pemerintah yang penting terpenuhi, sehingga nggak melanggar konstitusi. Karena kalau melanggar konstitusi kan sumpahnya presiden melaksanakan konstitusi. Betul. Kalau dia nggak ngasih 20%, diimpeach kan gitu. Berarti melanggar. Melanggar, berarti kan bisa diimpeach. Nah, Ya. sampai sekarang sebenarnya minimum 2% sudah diberikan. Oke. Nah, cuma belum tepat sasaran. Belum tepat sasaran. Belum tepat sasaran. Mengapa? Satu, ya, yang paling menonjol yang perlu saya sampaikan, masih banyak anggaran pendidikan yang itu untuk membiayai urusan pendidikan yang nggak ada urusan dengan pendidikan dasar menengah. Contoh. Contoh, kedinasan. Nah, itu yang lagi mau saya. Loh ya, Ke arah kedinasan mulai misalnya STAN. Ya. Dia sudah bekerja, Ya. diterima di Kemenkyu kan gitu. Kemudian disekolahkan, dibayar lagi. Kemenhub juga sama. Ya. Kemudian Kemensos juga sama. Ada. Kemudian kementerian-kementerian pertanian juga sama. Jadi perlu dievaluasi Pak. Kurang lebih hampir mengambil anggaran sekitar 76 triliun 76 ya, triliun. untuk betul. membiayai sekolah-sekolah Kedinasan. kedinasan. Padahal di perguruan tinggi umum Oke. jurusan itu sudah ada semuanya. Saya pernah tanya ke Mas Bambang Brojonegoro. Dia bilang begini, dulu Pak, kenapa kami dirikan STAN? Karena waktu itu ketika kami butuh akuntan, kami belum punya. Karena kemudian STAN itu didirikan untuk memenuhi tenaga akuntan Oke. di Kementerian Keuangan. Oke. Nah, sekarang Pak, ini sudah bisa ambil dari mana-mana. Artinya kan sudah tidak boleh lagi ada STAN sih. Nah, sekarang ini kan STAN sudah kerja, sekolah dibiayain apa segala. Sisi lain, banyak perguruan tinggi umum yang BPOPTN-nya Ya. itu tidak lebih dari 35% Oke. yang terpenuhi oleh negara. Oke. Sehingga akhirnya kan sekarang sering muncul tiba-tiba UKT naik. Itu Pak, apakah dari agar 76 triliun ke kedinasan itu juga menjadi salah satu penyebab dari melonjaknya UKT? Salah satu. Salah satu penyebab? Salah satu penyebab. Tadi sudah minimum 20%, terus dikurangin lagi dengan mengalokasikan di sekolah-sekolah. Kan kasihan Pak masyarakat kalau seperti itu Pak. Menurut saya harusnya 76 triliun itu diambil dari sekolah kedinasan, dimasukkan menjadi program namanya KIP kuliah. Memberikan kuliah gratis kepada masyarakat. Kalau sekarang sudah ada, masih banyak yang belum bisa kuliah. Nah, itu diberikan kepada anak-anak kita yang mau kuliah, sehingga menjadi tambahan anggaran untuk KIP kuliah. Nasib dari sekolah kedinasan sendiri itu seperti apa? Ya menurut saya, dia langsung dibubarkan saja. Bubarkan aja. Karena apa? Karena kebutuhan dia atas apapun. Iya. Saya perhubungan butuh apa, ahli transportasi ada di UGM, udah ada semua. Sudah ada semua ya, Pak, ya? Sudah disiapkan. Kenapa harus ada duplikasi? Tidak ada. Menurut saya tidak boleh ada duplikasi. Itu kan tidak sehat. Sehingga akhirnya nanti lulusan perguruan tinggi umum akhirnya nggak keserap di KL tersebut. Karena apa? Karena KL tersebut sudah membuat sekolah sendiri. Menurut saya ini harus diperbaiki ke depan sehingga pemerataan pendidikan itu bisa kita jamin. Baik, Pak. Kalau misalkan ini juga ada wacana beberapa waktu lalu dengan Menteri Keuangan menyatakan bahwa seharusnya mandatory spending 20% ini tidak dari belanja negara, tapi dari pendapatan negara. Bagaimana Bapak melihatnya? Saya nggak setuju. Nggak setuju itu? Nggak setuju. Kenapa, Jadi, Pak? Ya tadi itu, menurut saya, ini urusan pendidikan loh. Jangan diutak-atik. Harusnya nambah dong. Berarti Bapak khawatir nilainya akan turun Pastilah. kalau dari pendapatan negara? Pasti. Itu turun sekitar 120 triliun. 120 triliun? Iya. Lalu sekarang kita masih kurang. Iya. Terus mau dikurangin lagi.
Oke. Buat apa? Iya. Menurut saya ini nggak benar gitu. Saya udah bilang tadi di awal bahwa ini udah minimum, jangan kau kurangi lagi. Saya. Iya. Itu menurut saya nggak setuju. Jadi menurut saya seharusnya hal-hal yang kemarin saya sepakat dengan Pak Prabowo misalnya, mengurangi anggaran untuk perjalanan dinas, apa segala macam, itu saya setuju. Kenapa efisiensi tidak diambil dari situ? Kenapa harus diambil dari anggaran pendidikan? Padahal pembukaan Undang-Undang Dasar kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu cita-cita yang paling pertama adalah kenapa Indonesia merdeka, harus cerdas semuanya. Loh sekarang kok dana pendidikan mau diambil. Menurut saya sesuatu yang tidak masuk akal dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan saya akan menentang itu sampai kapanpun. Kalau itu dilakukan saya akan menentang itu. Karena memang dengan anggaran pendidikan yang ada aja dari belanja negara, kita pendidikannya masih seperti ini. Betul. Apalagi dari pendapatan. Betul ya? Betul. Itu maksud Bapak kan seperti Betul, itu. iya. Nah, sebenarnya Pak, dari tadi kan dari DPR ini juga memiliki fungsi pengawasan. Dari sebenarnya sistem pengawasan yang dibangun tadi supaya pendidikan ini lebih oke ke depannya kan seperti apa sih Pak dari DPR RI sendiri ke depannya? Walaupun tadi ada kendala terkait dengan keputusan MA tadi Pak ya. Ya, jadi sebenarnya memang kan kalau kita bicara undang-undang, peraturan yang ada, pengawasan kita ini kan di DPR. Ya. Itu kan satu pengawasan terkait dengan undang-undang sudah kita tentukan. Bagaimana peraturan kementeriannya? Bagaimana peraturan direktoratnya kan itu yang harus kita awasi. Apakah sesuai normanya dengan itu? Yang kedua pengawasan terkait dengan anggaran. Jadi ada dua hal ini sebenarnya yang kami lakukan. Jadi anggaran dan regulasinya. Nah sejauh ini memang sekait dengan regulasinya maupun dengan anggarannya, kami melihat bahwa apa yang dilakukan oleh eksekutif itu belum memenuhi secara keseluruhan apa yang sudah dirumuskan bersama-sama ketika mereka rapat dengan legislatif, dalam ini anggota DPR RI Komisi 10. Pernah ditemukan nggak Pak penyimpangan dari pemanfaatan dana pendidikan tersebut? saat Bapak kunjungan ke daerah-daerah? Ya banyak sekali. Banyak sekali. Contoh Pak? Terutama misalnya gini, dana transfer daerah ya, paling banyak dana transfer daerah. Dana transfer daerah itu kan ditransfer langsung ke daerah, kemudian dimasukkan dalam program daerah. Nah, misalnya begini, dana pendidikan untuk membangun sarana prasarana pendidikan. Sarana prasarana pendidikan, Yang dia lakukan adalah membangun akses jalan. Dia bangun jalan, bangun jembatan, dia buat beli motor, buat beli mobil. Itu pakai dana pendidikan Pak? Iya, kan judulnya ada. Mobil operasional sekolah kan gitu. Padahal sekolahnya jelek, kemudian bangkunya rusak, sudah macam-macam. Jadi secara fasilitas untuk belajar mengajar itu seharusnya didahulukan, ini tidak. Mereka lebih untuk membeli hal-hal yang bersifat sekunder dibanding yang primer tadi. Intinya dulu nih sekolah harusnya dibenerin gitu Pak ya. Itu karena bentuknya block grade, suka-suka daerah. Itulah yang kemudian kami tidak bisa ngawasin secara keseluruhan. Kenapa? Karena tadi ketika pengajuan melalui sistem Krisna itu, usulan itu nggak pernah masuk di Komisi 10. Dari sekolah tadi tiba-tiba kejadian, ada sekolah ambruk, ada anak-anak kejatuhan atap segala macam itu. Bisa nggak sih Bapak tuh berjuang supaya list-list tersebut bisa masuk ke Komisi 10 supaya dibahas gitu Pak? Caranya cuma satu. Jadi perpres infrastruktur itu dicabut atau kemudian dievaluasi bahwa dalam rangka pengajuan misalnya peningkatan sarana prasarana sebelum diputuskan di Komisi 5 itu harus dibahas terlebih dahulu di Komisi 10 sebagai komisi yang membidangi pendidikan. Nah, kalau sekarang kami nggak bisa karena perpresnya nggak menyatakan seperti itu. Itu langsung karena kepres infrastruktur maka dia dikelola di PUPR dalam hal ini Komisi 5. Dan Komisi 5 saya tanya semua anggota dan pimpinan, mereka jawabannya sama.
Kami tidak pernah membahas itu di Komisi 5. Nah, bayangkan. Oke, Pak. Di masa-masa seperti ini, Pak, kira-kira langkah konkret dalam jangka pendek ini apa yang perlu dilakukan pemerintah untuk setidaknya membangun pondasi dari pembenahan sistem pendidikan yang ada? Cuma satu kata menurut saya. Oke. Sentralisasi pendidikan. Sentralisasi Ya, pendidikan. itu aja. Oke, lalu bagaimana komitmen Bapak juga di Badan Anggaran untuk juga mendukung secara anggaran-anggaran pendidikan ini supaya tepat sasaran, kemudian penganggarannya pun bisa mensejahterakan dari tenaga pendidik dan sebagainya, Pak? Menurut saya harus dimulai dari bagaimana kita menghitung biaya satuan pendidikan per anak per jenjang. Oke. Yang PAUD 1 tahun butuh berapa? Ya. Yang SD butuh berapa? Yang SMP butuh berapa? SMA, SMK butuh berapa? Yang kuliah butuh berapa? Oke. Harga satuan kita sepakati dulu. Sehingga nanti munculnya bisa lebih dari 20%. Itu lebih fair menurut saya. Ketahuan angkanya, Iya Pak, dong. ya, setelah sekarang dihitung misalnya seperti itu, Pak ya. Wot ya, dia butuh apa aja ketika sekolah Betul. selama setahun. Betul, betul. Kita hitung angkanya. Oh, nyata PAUD itu per tahun butuh 7 juta. Ya. Sudah, kali berapa se-Indonesia? Ya. SD, SMP, dan seterusnya. Menurut saya itu yang diawali dengan begitu. Harga satuan pendidikan per anak per jenjang. Itu menurut saya langkah yang harus dilakukan. Sehingga seluruh problem pendidikan itu menurut saya perlahan tapi terukur itu bisa kita selesaikan. Dan Bapak akan komit ya untuk terus Selalu mengawal komit saya. pendidikan di Indonesia ini. Ya karena saya mantan guru honorer. Bapak mantan guru honorer Dan digaji 35.000 per bulan. 35.000 per bulan. Memang banyak sekali yang masih perlu kita bahas, Bapak, terkait dengan pendidikan. Kita akan undang Bapak kembali nanti di kesempatan lainnya untuk membahas terkait dengan permasalahan-permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia saat ini. Dan pemirsa, itulah tadi diskusi dengan Bapak Purnamasidi. Bapak, terima kasih sudah hadir bersama kami. Dan itu tadi pemirsa, Anda juga dapat menyampaikan terkait dengan keluhan-keluhan apa saja nih di dunia pendidikan Indonesia. Anda dapat berkomentar di bawah ini. Tentu kami akan usahakan untuk mengangkat itu dengan anggota-anggota DPR RI. Sekian dari kami, tim dan kru TVR Parlemen bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Alfat Rizky. Sampai jumpa.